jadi presiden. Mau diapain anak muda? Apa program-program anak muda? 1 menit Kang. Balik, Anda maunya apa? Kita siapin. Gitu aja. Singkat tuh jawabnya. Singkat. Cukup ya. Jadi kita tunggu mereka yang bicara, iya mereka dong. Yang mendesak ya. Iya dong. Anak muda tidak menanti, anak muda menjemput dan kira-kira gini. Anak muda menyiapkan masa depan. Kita bagian fasilitasi. Gitu aja. Jadi desaknya ini harus lebih kenceng. Mau ngapain anak muda? Biar didengar dan difasilitasi katanya. Oke. Kita geser sesi, Kang Anies. Udah, cuma segitu. Cuma segitu kan intro dulu. Dalam waktu masuk ke sesi menit. Boleh 2 menit timer. Indonesia adalah sebuah negara yang amat luas. Penduduknya amat besar. Karena itu kita membutuhkan negara yang majunya bersama-sama. Jangan maju sebagian dan sebagian lagi tertinggal. Karena itu misi itu kalimat Indonesia yang adil makmur untuk semua. Itu. Wah, ini cocok. Terakhir, Kang, proyek food estate akan dilanjutkan. Ya, proyeknya siapa ini ya? Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya pikir sebentar. Gini, teman-teman. Jadi, kenapa kok kami lebih cenderung pada proyek atau program kontrak farming? Para petani itu sudah bertani lintas generasi. Okay? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah, yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya sayang-sayang uang itu lebih baik dipakai untuk program pertanian, sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan itu. Berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kontrak 5 tahun. Petaninya tenang. Tidak tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan bagus, jumlahnya bagus. Dan kita tidak menerlakan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya, hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh, dan kita kuatkan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Dengan kendaraan pribadi boleh tepuk tangan. Sebanyak itu Pak, audiens yang datang dengan kendaraan pribadi ke tempat ini. Kenapa? Karena salah satu permasalahan di Kota Bandung adalah soal transportasi publik yang belum memadai, baik tata kelolanya, aksesnya, sistemnya. Pertanyaannya Kang, kalau jadi presiden, apa yang dilakukan di kota-kota ini biar mereka transportasinya terintegrasi dan masyarakatnya bisa menggunakan transportasi publik serta mengurangi kemacetan? Silakan, Kang ya. Gini, transportasi umum itu harus diprioritaskan dan dibangun memenuhi semua rute. Tapi nomor 1, pemerintah harus mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melakukan subsidi di awal. Tanpa ada subsidi di awal, maka tidak akan ada yang mau mengerjakan transportasi umum. Karena warga yang sekarang naik kendaraan pribadi belum langsung mau pindah ke kendaraan umum. Pengalaman kami di Jakarta, ketika saya mulai bertugas, coverage kendaraan umum 42%. Lalu kita jangkau seluruh wilayah, sekarang sudah 90%. Jadi naik 2 kali lipat, 90%. Sesudah 90%, apa yang terjadi? Yang dulunya tidak naik kendaraan umum, setelah lihat berkali-kali di depannya ada kendaraan umum, mulai mencoba. Setelah mencoba, mereka merasakan kenyamanan. Jadi di Jakarta itu dari sisi selatan Jakarta, Jagakarsa, sampai Kelapa Gading, kalau pakai Gojek itu bisa 80.000, kalau pakai mobil bisa 120.
Kalau pakai kendaraan umum, Rp10.000 dan sampai ke puncak. Itu dibangun, kami sudah lakukan. Nah, kami melihat kota-kota besar di Indonesia harus mulai membangun transportasi umum supaya mengurangi emisi karbon dioksida, gas efek rumah kaca itu dikuranginya bukan dengan nambah kendaraan listrik, karena kendaraan listrik tambah itu menjadi mobil tambahan, bukan pengganti. Tapi begitu kendaraan umum, orang akan pindah kendaraan umum dan pelan-pelan jumlah kendaraan di jalan akan menurun. Tapi itu membutuhkan komitmen dari pemerintah. Nah, kami salah satu programnya justru itu, melakukan pembangunan kendaraan umum terintegrasi, rutenya terintegrasi, tiketnya terintegrasi, manajemennya terintegrasi, sehingga warga bisa pakai dengan leluasa. Bandung nggak ada wali kotanya katanya, Kang. Kok bisa? Karena wali kotanya ditangkap korupsi, Kang. Nah, jadi pertanyaannya, Kang, karena banyak nih wali kota ditangkap korupsi, mana sih Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar nantinya bisa mencegah jangan sampai ada lagi kasus korupsi di level manapun, di daerah sampai di pusat? Gimana tuh, Kang Anies? Gini, kalau nol korupsi, nggak mungkin. Sepanjang sejarah umat manusia, akan selalu ada yang baik dan akan selalu ada yang jahat. Akan selalu ada yang saleh, akan selalu ada yang justru tidak saleh. Nah, itu fakta umat manusia. Karena itu, yang harus dikerjakan adalah mencegah, meminimalkan, tapi tidak mungkin jadi nol, tidak mungkin jadi nol. Di korupsi itu 3 kemungkinannya. Dia korup karena serakah. Ini yang banyak ditangani KPK, kejaksaan, karena serakah. Yang kedua, korup karena kebutuhan. Apa kebutuhan? Gajinya cukup untuk hidup 20 hari, 10 hari terakhir nggak cukup. Nah, yang jenis ini, itu solusinya dengan dipenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, korup karena sistem. Nah, kebanyakan yang ditangani KPK itu yang pertama, dan ada beberapa yang ketiga. Nah, menangani yang pertama dengan apa? Rasa takut. Menurut saya, di Indonesia, apa yang paling ditakuti oleh koruptor? Miskin, dimiskinkan. Sehingga kalau korup, maka seluruh hartanya diambil alih oleh negara. Dan bayangkan, sudah korupsi, dihukum 10 tahun, pulang, seluruh asetnya banyak sekali, bukan hasil korupsi. Tidak ada bedanya dengan orang Jawa. Karena itu dihukumnya dengan dimiskinkan. Kenapa tidak hukuman mati? Hukuman itu harus memberikan ruang kalau ada kesalahan, karena sistem pengadilan kita mungkin tidak sempurna. Bila terjadi kesalahan di dalam penuntutan, di dalam kita mencari bukti, dan ternyata sesudah dihukum ditemukan bukti baru, kita tidak bisa mengembalikan. Sementara sistem hukum kita belum sempurna. Jadi menurut saya, hukuman dimiskinkan itulah yang bisa mencegah korupsi-korupsi dari pejabat.